Halo, nama saya Fugentius Rodney. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Floating Horticultural Garden. Isu yang saya ambil itu adalah isu bencana alam, khususnya banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir merupakan kejadian alam di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Ada beberapa jenis banjir. Ada banjir lumpur, banjir bandang, banjir rob, banjir lahar, juga banjir air. Pada proyek ini mengkhususkan pada banjir air, di mana terjadi akibat curah hujan yang tinggi, sehingga meluapkan volume air di sungai. Banjir yang lama-kelamaan terus terjadi ini dapat merusakkan unsur kota. Misalnya, merusak tanaman-tanaman pada kota, menjadi sumber penyakit, merusak sarana dan prasarana kota, juga terjadi korban jiwa, kemudian lama pulihnya juga. Tapak yang saya ambil adalah daerah Jakarta, khususnya Jakarta Timur. Jakarta merupakan salah satu kota yang sering terjadi banjir. Selain karena dari letaknya yang merupakan dataran rendah, tapi banyak juga penyebab lainnya, seperti sungai yang tidak terawat, juga sampai kesalahan teknis seperti pompa air yang kurang bekerja dengan baik. Tapak ini terletak di Cawang, yang di belakangnya itu ada kampung hijau. Nah, kampung hijau ini masyarakatnya itu menanam tanaman hortikultura. Apa kata tanaman hortikultura itu? Tanaman hortikultura itu jenis-jenisnya seperti tanaman kentang, cabai, dan lain-lain yang bisa dimakan. Nah, banjir yang terjadi di daerah Jakarta Timur ini itu sekitar 40-60 cm. Nah, masyarakat kampung hijau ini terkena banjir juga, sehingga tanaman yang mereka tanam ini rusak akibat banjir yang terjadi. Banjir yang terus-menerus ini juga dapat merusak agrikultura yang ada, di mana salah satunya terdapat hortikultura yang merupakan salah satu sumber makanan. Untuk menjawab bagaimana hortikultura dapat beradaptasi terhadap banjir, adalah dalam proyek ini menggunakan sistem taman apung, di mana dapat ditanami tanaman seperti hortikultura untuk keperluan. Konsep yang digunakan pada hortikultura proyek ini, saya menggunakan konsep ini, di mana sistemnya itu dari pertama kali bibit ditanam sampai kemudian di-harvest, kemudian setelah itu bisa dipromosikan, distribusi, dan dijual, atau juga bisa dikonsumsi sendiri. Nah, kemudian dari kompositnya itu bisa ditanam kembali, sehingga proses ini secara nggak langsung mensustain tanaman hortikulturanya itu. Nah, dari flow yang terus berputar ini, saya ingin jadikan ke masa proyek saya, dimana nanti hasilnya seakan-akan masanya itu berbentuk seperti flow yang berputar secara terus-menerus ini. Kemudian fungsi di dalam masanya juga perletakannya sesuai dengan konsep ini, dari penanaman sampai distribusi, dijual, dan dikonsumsi kembali. Program-program yang digunakan dalam proyek ini, program utamanya pasti adalah horticultural garden atau kebun botaninya. Kemudian ada education center, di mana di dalamnya itu mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara penanaman yang baik dan benar. Kemudian ada workshop, di mana di dalamnya itu melakukan kegiatan seperti penanaman di dalam plastik bag, kemudian bisa ditanam di dalam horticultural garden itu. Kemudian ada laboratorium, di mana di dalamnya melakukan riset, pencampuran bibit-bibit agar mendapatkan jenis atau tanaman yang baik. Kemudian ada bioswale garden, di mana taman ini terdapat pipa yang dapat menyalurkan genangan air hujan ke dalam, kemudian ditampung di dalam water tank, yang kemudian bisa diteruskan ke real kota, atau bisa digunakan kembali airnya untuk penyiraman tanaman di taman botaninya.
Kemudian ada supporting program berupa botani market, di mana di botani market ini menjual barang-barang hasil dari tanaman di taman botani. Kemudian ada horticultura resto, di mana ini juga mengkonsumsi produk-produk makanan hasil dari taman. Kemudian ada herbarium galeri, di mana di sini terdapat galeri barang-barang tanaman yang diawetkan untuk fungsi rekreasi juga pembelajaran. Teknologi yang dipakai domnya ini pada kebun botani menggunakan atap rangka baja ringan, juga kaca, supaya cahaya dapat terus masuk ke dalam kebunnya, juga terlindungi hujan yang deras, agar hortikultura yang ada dapat berkembang dengan baik. Kemudian di bawah terdapat rangka di mana ada ponton. Ponton ini fungsinya itu mengapung saat air. Jadi ketika air hujan masuk ke dalam ruangan yang ada seperti basement ini, ponton lama-kelamaan akan naik sehingga tanaman yang ada di dalam dom ini tidak terendam air hujan, tidak banjir. Ini adalah di lantai 1 atau satpam saya. Kira-kira seperti ini. Ini jalur masuk in-nya, jalur masuk kendaraan. Di sini ada jalur jalan kakinya. Ini kalau kesini ini drop off. Kalau kesini itu tempat loading docknya. Yang ini adalah taman bioswale tadi. Di sini terdapat pipa-pipa yang dapat mengalirkan air hujannya. Di sini juga semua fungsi yang publik terdapat di sini di masa pertama. Kemudian masyarakat yang ingin menanam dalam kebun botaninya bisa masuk, tetapi harus lewat resepsionis dulu atau lobby dulu, baru kemudian jalan ke kebun botaninya. Kemudian program supportingnya terdapat di bagian masa kedua. Ada horticultura resto, market, sama galeri herbariumnya. Ini dena lantai 2-nya. Laboratorium ditaruh di lantai 2 karena sifatnya lebih private. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam laboratorium ini. Kemudian di sini ada roof garden-nya, di mana dari saat laboratoriumnya sudah selesai bisa langsung dipraktekkan di roof garden ini. Ini potongan AA-nya, potongannya dari sini. Ini potongan BB-nya, potongannya dari sini. Ini ada ruangan di bawah, ini untuk taruh ponton yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada potongan CC, potongannya itu ada di sini. Domnya menggunakan
baja ringan dan kaca. Kemudian ada atap menggunakan baja ringan juga. Baloknya balok induk 40 cm. Kolomnya 40 x 40 cm. Kemudian ada tampak depan, ada tampak belakang, tampak samping kiri. Ini terlihat roof garden-nya, jadi view-nya bisa dua ke arah dom, juga ke arah luar tapak. Tampak samping kanan, ini exploded-nya. Ini ada potongan perspektif satu. Ini ruangan workshop-nya. Kemudian di sini ada education center. Ruangannya seperti kelas gitu. Di sini ada kantor pengelola. Ini tempat laboratoriumnya di atas. Potongan perspektif duanya. Ini detail roof garden yang saya gunakan. Ini detail yang menggunakan lampu. Ada plat beton 14 cm. Ini dilapisi waterproof Odrion. Terus kemudian di atas baru tanah atap rumput gajah. Kenapa taruh waterproof? Karena sementara saat hujan tidak menyentuh langsung ke plat beton. Dari waterproof ini ada flow drain yang malah air hujannya dialirkan ke pipa air. Dan ini ada detail bioswale seperti ini. Di sini ada kantin. Kemudian ini tamannya. Di tengah sini dibikin seperti cengkung ke bawah supaya airnya mengalir ke tengah dan masuk ke dalam pipa. Dan ini ada detail domnya menggunakan rangka baja ringan dan kaca. Ini MEP, skema air bersih, air kotor dan air hujan. Ada skema distribusi listrik menggunakan PLN ke trafo, kemudian distribusi ke tiap lantai. Ini ada dana persebaran titik lampu. Kemudian ini ada perspektif bird eye view. Ini yang mata orang. Kemudian ini interior. Ini perspektif interior lobbynya. Ini ruang workshopnya. Kemudian ada edukasinya. Ini ruang restonya. Kemudian di sini ada area lobby menuju ke tangga naik. Ini perspektif taman botaninya. Kira-kira itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.